Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada shalom, saya rindulah untuk lambaikan tangan kita. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, meskipun di luar cuaca dingin dan hujan, kita kehujanan ya saudara. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan jiwa dan pikiran kita. Tempat ini Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Bapa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan atas keadaan kami Bapa, atas kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang kembali Tuhan di dalam rumah-Mu Yesus, untuk memuji, menyembah Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan Yesus. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, ada kelegaan yang Kau berikan, ada damai sejahtera yang Kau limpahkan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pujian, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur buat keadaan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik.
Selamanya kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, Yesus, biar kami tetap bersyukur Tuhan. Biar kami tetap mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, ataupun yang sedang kami kerjakan, ataupun ke depan Tuhan yang kami nggak tahu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Kau tetap di depan kami Yesus. Kau tetap pegang tangan setiap kami Bapa. Ajar kami untuk tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hamba-Mu yang melayani Yesus, Kau urapi penuh dengan kemuliaan Bapa. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, penuh dengan urapan Yesus. Roh Kudus-Mu yang berikan kekuatan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berikan kami kemenangan Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelegaan. Di dalam hadirat-Mu Yesus saat kami menyembah ada kelepasan Bapa buat setiap kami Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan Bapa. Bahkan yang berputus asa Tuhan, Engkau berikan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Katakan iman kita semua. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan Allahku dahsyat. Haleluya. Sumber kemenangan kita hanya Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita percaya, kita mau bersyukur karena hati kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatanku.
sekalian, sebentar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya undang Ibu Esther, Ibu Christine, beserta Ibu Neneng, boleh maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari kami Bapa. Itu yang kami rasakan dan itu yang kami imani Bapa. Terima kasih Yesus buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Biar kami boleh memberikan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan mengalir Tuhan untuk kebutuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesempatan lagi Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Immanuel. Firman-Mu yang selalu berserta kami Tuhan. Kami percaya saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, saat firman-Mu dibagikan Tuhan, roh kami kuat, jiwa kami disegarkan kembali Bapa. Itu yang kami mau, itu yang kami imani Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Tetap Yesus, tetap Tuhan berdiri teguh Tuhan, tetap mengandalkan keputusan yang Kau berikan buat kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ini iman kami Tuhan, ini pernyataan kami Yesus. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Angkat tangan kami Tuhan, berserah kepada-Mu Yesus. Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Betapa kami percaya Tuhan, betapa kami imani Yesus, kami akan terus terbang tinggi dengan sayap-Mu Tuhan. Di atas persoalan kami, di saat beban kami Tuhan, dan kami gak tahu ke depannya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Kau tetap menjadi perlindungan kami, Engkau tetap menjadi kekuatan kami, pertolongan kami. Kami ingin berserah dan tetap mengangkat tangan kami Yesus kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang dibagikan Tuhan boleh menjadi rema kekuatan dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap jalan-jalan hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah melalui lidah bibir hamba-Mu Yesus. Urapi, jamah, berkati Yesus. Biar setiap apapun yang keluar dalam lidah bibirnya Tuhan, itu semua berasal hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian ini, kita serahkan pada Bapa Gembala. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Amin ya Tuhan. Di dalam setiap persoalan dan pergumulan kami tidak akan gampang menyerah. Karena firman-Mu berkata, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang kami imani dan amini. Itu sebabnya kami hadir di bait-Mu yang kudus ini. Kami rindu kembali untuk mendengarkan pesan suara kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini menjadi pagi berkemenangan. Selalu kami siap menghadapi tantangan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah menginjak minggu yang kedua. Ya, hari ini tanggal 12 Februari, artinya kita sudah menginjak tahun ini bulan yang kedua dan minggu yang kedua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan dengan tema yang memang kita ambil dari Sinode GBI. Mungkin bisa ditampilkan. Iya, ini temanya adalah hidup sederhana dan rendah hati. Hidup sederhana dan rendah hati. Sederhana itu bisa juga kita hidup hemat, tetapi bukannya ngirit. Beda ya. Hemat sama ngirit itu ya, atau pelit itu beda. Kemudian kita juga harus rendah hati, karena salah satu karakter Tuhan itu rendah hati. Tuhan menantang orang yang tinggi hati atau sombong. Baik, nah hari ini kita akan melihat ada salah satu tokoh dalam Alkitab. Nah, dari tokoh ini kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana dalam menjalani hidup ini. Dan tokoh ini adalah bernama Yohanes Pembaptis. Saya bisa lihat dan saya bisa bacakan di situ, dikatakan Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dikenal pada masanya. Setiap masa pasti ada tokoh-tokoh yang dikenal. Abraham misalnya, atau Ibrahim, Musa, siapa lagi? Elia. Jadi setiap masa memang ada beberapa tokoh yang bisa menjadi panutan. Terkenal oke, tapi belum tentu menjadi panutan. Nah, ini Yohanes dikenal pada masanya. Banyak orang berduyun-duyun datang untuk memberi diri dibaptis. Itu sebabnya namanya di belakang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Karena ada juga nama Yohanes yang lain. Salah satu adalah muridnya Tuhan Yesus. Ada embel-embel ya, kenapa? Karena memang tugasnya di membaptis. Contoh seperti pemain musik siapa ya? Ariel, biasanya disebut Ariel Peter Pan. Sekarang dirubah menjadi Ariel Noah ya. Karena grup bandnya berubah. Gitu ya. Jadi sekali lagi ada banyak nama-nama yang sama, hanya untuk membedakannya di belakangnya itu. Kayak saya, Petrus Legowo, ada lagi Petrus Agung, ada lagi Petrus Ampet, ada banyak saudara ya. Nah, lanjut. Jika dilihat dari segi popularitas, tentu ia adalah seorang yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dia sangat dikenal oleh para ahli Taurat. Orang yang kalau kitab Taurat itu ngelotok gitu ya, enggak usah baca dihafal pasal ayatnya. Ya, golongan Farisi. Itu mengenal saudara sekalian. Tapi sayang mengenal karena membencinya, karena pengajarannya, gitu kan ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah bertobat. Jadi seolah-olah mereka itu mendapat tamparan, selama ini yang saya ajarkan memang gitu ya.
Tetapi, nah ini digarisbawahi, Yohanes Pembaptis mengajarkan untuk menjadi orang yang tetap rendah hati dan sederhana. Kalau dilihat dari penampilannya, coba kita lihat nih karakteristik Yohanes Pembaptis. Sangat sederhana, saudara sekalian, gitu ya. Oke, sekali lagi sederhana itu bukan berarti pelit, beda saudara. Nah hari ini Tuhan berpesan ada karakter dari Yohanes Pembaptis yang bisa kita pelajari kalau perlu kita terapkan dalam hidup ini. Apa? Yang pertama kita lihat, ia seorang hamba yang jujur. Udah ya? Oke, kita lihat dalam Injil Yohanes, mungkin karena sudah ditampilkan, nggak baca Alkitab ya, di sini sudah ada. Injil Yohanes pasal 1 ayat 20 dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Nah, ketika saya baca dalam Alkitab terjemahan yang lama dikatakan Yohanes tidak menyangkal, gitu ya, tidak menyangkal itu lebih dalam dari berdusta. Jadi ia seorang yang jujur, saudara. Next berikutnya. Ketika orang bertanya tentang identitasnya, ia mengaku dan tidak berdusta, tidak menyangkal. Bisa saja ia memanfaatkan kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai Mesias, karena orang menganggap, wah ini Mesias. Bisa aja saudara sekalian, tapi ia enggak menggunakan, memanfaatkan kesempatan itu. Dan ia bisa, mungkin setelah itu bisa tambah terkenal kalau dia enggak jujur, ya ngaku bahwa dia Mesias. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Ia jujur dan apa adanya tentang dirinya sendiri. Ia tidak memoles dirinya dengan sesuatu yang membuat namanya makin terkenal. Nah, ini yang menjadi kesimpulan dari poin pertama. Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Jadi yang pertama susah kita melihat bahwa karakter dari Yohanes Pembaptis ini adalah seorang hamba yang jujur atau seorang yang tidak pernah menyangkal siapa dirinya. Nah, kalau kita terapkan tentang bagaimana kita harus hidup memiliki karakter yang jujur, saudara sekalian, maka kesimpulannya kalau kita melihat di sini, kita pun yang belajar seperti Yohanes Pembaptis untuk hidup menyenangkan Tuhan, tidak mengambil kesempatan, mengambil kemuliaan Tuhan. Dikatakan enggak mencuri gitu ya. Tapi justru ia mempermuliakan Tuhan dengan mengatakan, saya bukan Mesias. Kayaknya sih kalau dari apa yang kami baca nih, kami dengar gitu. Ada yang bisa baca, kalau dia dengar dalam pengajaran Taurat, Mesias akan datang. Anda ini memiliki ciri yang sama seperti seorang Mesias. Jangan gitu, jangan terlalu inilah. Anda pasti Mesias. Enggak, saya bukan Mesias. Ia menjadi orang yang sangat jujur sebagai seorang hamba Tuhan. Setidaknya kita pun perlu belajar seperti Yohanes Pembaptis, memiliki sifat yang jujur dalam kehidupan ini. Dalam dunia, dalam cerita ada kisah, ini cerita-kisah gitu kan. Seseorang yang sedang menebang pohon, dia bawa kapak besi. Kebetulan dia menebang pohon dekat sungai. Ya. Setelah sekian lama dia tebang, itu pohon sudah tumbang. Ketika dia akan istirahat, tiba-tiba kapaknya itu jatuh di sungai, tenggelam. Waduh, dia merasa sedih. Dia bilang, aduh, ada nggak yang bisa nolong saya nih? Nah, kemudian tiba-tiba muncullah, ini kan cerita gitu ya dalam dunia sekular gitu. Kemudian datanglah katanya, ada seseorang yang bilang ini, kenapa Anda sedih? Iya, kapak saya jatuh ke sungai, saya nggak bisa berenang. Oh, Anda nggak bisa berenang ya Pak? Iya.
termasuk saya juga nggak bisa berenang. Ya maksudnya bisa sih bisa, tapi nggak inilah, takut kedalaman. Oh gitu Pak, saya akan bantu. Orang ini kemudian di mana? Di sebelah sini lokasi, kemudian menyelam nih orang. Kemudian nggak lama dia keluar dari sungai itu dan membawa kapak emas. Pak, saya sudah ketemukan nih kapaknya Bapak. Tapi Bapak itu bilang, oh maaf, kapak saya bukan emas. Oh bukannya? Iya. Oke, taruh dulu deh ya. Dia nyelam lagi. Dia kasih kapak perak. Pak, ini dia nih Pak. Oh bukan. Bukan ya, taruh lagi. Menyelam lagi, timbul lagi kapak perunggu. Maaf saya lupa kasih tahu ya, kapak saya itu besi. Oh besi, iya. Pas orang itu turun lagi ke sungai, kemudian dia ambil kapak besi. Ini punya Bapak, serius Pak? Bapak bilang dengan mantap, betul ini kapak saya. Kemudian orang itu bilang, Pak karena Bapak jujur maka ketiga kapak tadi buat Bapak. Kapak emas, kapak perak, kapak perunggu. Ini kan hanya kisah di ini. Kita melihat dunia sekuler pun menjunjung tinggi kejujuran. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, kita pun perlu belajar menjadi orang yang jujur di mata Tuhan. Kami sekeluarga satu saat karena ada satu kepentingan pergi ke Jogja. Ya sempat ya kita biasalah, kita satu saat makan di resto itu di pinggir di sawah gitu ya. Memang ya sempatlah nyekar di makam adik saya di Klaten. Nah, selesai kita makan di resto ya kemudian saya ke toilet, udah selesai kemudian kita pulang. Nah dalam perjalanan pulang tiba-tiba saya lupa Riri habis, wah kita belum bayar gitu. Belum bayar. Lah tadi petugasnya bagaimana kok nggak ngasih info? Coba kontak. Nah, kemudian dikontak supaya kita bayar. Saya bilang wah kalau gini caranya nih yang petugasnya bisa bobol nih kalau yang nggak bayar gitu jujur ya. Kita berusaha untuk jujur lah. Akhirnya saya lupa dia bisa kontak kemudian kita bayar. Kan bisa aja ya kalau kita nggak jujur nggak usah bayar. Nah dari hal yang kecil kita bisa belajar untuk hidup jujur. Akhirnya pihak manajemen mereka oh iya. Akhirnya ya kita transfer. Pernah saya beberapa kali pernah khotbah di daerah Jawa Tengah, Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, Pemalang gitu ya. Nah di Semarang itu ada satu gereja undang saya, gereja besar. Setelah selesai kemudian kita salaman. Pas salaman tiba-tiba ada seorang ibu ngomong, Pak, waduh saya diberkati oleh khotbah Bapak. Saya suka kalau Bapak khotbah di televisi katanya. Saya sering lupa nonton Bapak di televisi. Saya kaget. Saya enggak di televisi. Iya Bapak di televisi. Cuma karena banyak yang salam. Enggak, saya enggak di televisi Bu gitu. Bisa aja kalau saya manfaat, ya Bu gitu ya. Artinya di situ kita ditantang untuk bisa belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali ada juga banyak tantangan. Apakah kita menjadi orang yang memang memiliki karakter seperti Yohanes Pembaptis, hanya dari hal-hal yang sepele atau yang kecil saja? Misalnya satu contoh, saya sih berharap ya nggak ada lah di sini gitu ya. Ketika WL mengatakan Bapak Ibu diberi kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tugas kolektan gitu ya. Nah kalau hari itu memang kita nggak punya uang gitu ya, kita jangan pura-pura genggam tangan seolah-olah ada uang, kemudian ketika petugas kolektan datang kita nyemplungin. Kita sudah berusaha belajar nggak jujur. Artinya ketika kita nggak ada uang, pertama jangan jadi halangan untuk tidak ke gereja. Tetap ke gereja. Tuhan saya rindu dengar pesan-Mu. Cuma hari ini saya mungkin juga jalan kaki Tuhan, tapi saya rindu, tapi saya nggak ada kolektor, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada berkat saya akan kasih. Jadi jangan halangan gara-gara nggak ada uang kolektor nggak ke gereja. Jangan jadi halangan apapun saudara. Yang penting kita datang ke Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Ketika kita mendengar pesan Tuhan, maka di situ ada sesuatu yang Tuhan
nasehatkan untuk apa yang kita bisa lakukan. Nah, ini contoh yang paling sederhana, mungkin ada banyak hal gitu ya. Nah, cuma karena terbatas ada 3 poin. Yang pertama, karakter seorang yang namanya Yohanes Pembaptis, ia adalah seorang yang jujur. Mari kita belajar untuk jujur. Yang kedua, saudara sekalian, rupanya karakter Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang rendah hati. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Terjemahan lama Yesaya ditulis Ilyas gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang diterjemahkan sih sama. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yohanes tidak mengaku Mesias, sebaliknya ia menempatkan diri sebagai seorang hamba, seorang pelayan atau seorang utusan. Yohanes berkata, aku hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasut sang tuan. Yesus maksudnya yang enggak pantas, enggak layak. Nah, ini justru menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis memposisikan diri lebih rendah dari budak di hadapan Kristus Sang Mesias. Karena tugas seorang budak itu membuka tali kasut. Jadi kalau dia nggak layak, budak itu tugasnya, kalau dia nggak layak, dia lebih rendah statusnya. Tapi sebetulnya di sini berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis, saya selalu berkata lengkap, Yohanes Pembaptis gitu ya. Ia belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Kalau dia boleh diberi kesempatan menjadi, kalau dalam bahasa Alkitab apa itu? Pembuka jalan ya. Pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Mesias ini bahasa Ibrani, yang bahasa Yunani diterjemahkan Yesus Kristus. Sama. Ia dengan rendah hati mengatakan, saya bukan Mesias. Rendah hati juga dia mengatakan, saya hanya suara yang berseru di padang gurun. Bahkan dia bilang, membuka tali kasut itu tugasnya budak, saya juga nggak layak. Jadi, dia belajar untuk rendah hati. Maaf ya, bukan rendah diri, beda. Rendah hati, rendah diri beda. Nah, sebuah sikap rendah hati yang sangat inspiratif, tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri karena Tuhan memakai dalam pelayanan di hidupnya. Jadi kita melihat di sini bagaimana saudara sekalian, karakter yang kedua Yohanes Pembaptis itu, ia adalah seorang yang rendah hati. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati. Nah, firman Tuhan bilang Tuhan menentang orang yang sombong. Mari kita belajar saudara sekalian menjadi juga anak Tuhan yang rendah hati. Saudara pernah dengar kisah tentang Nelson Mandela? Pernah ya? Nelson Mandela ini adalah salah seorang maksudnya presiden di Afrika Selatan. Memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam, ada banyak hal. Dia dijebloskan ke penjara. Nah, di penjara ini dia digebukin, saudara. Di penjara dia digebukin, dia dilecehkan. Lahir batin, saudara. Saya pernah mendengar, jadi saya pernah jadi kepala sekolah SMK Vincentius. SMK-nya ini STM, Diplomas. Salah satu murid saya itu terlibat pembajakan bus, tangkap. Saya ditelepon dari Polsek Pulau Gadung, deket, nggak beda jauh Pak Wahyu ya, deket itu sih, di situ kasih pernah itu. Pak, salah satu Bapak kami tangkap ini di kartu pelajar, diharap Bapak hadir. Saya telepon yayasan, saya sama yayasan. Singkat cerita gitu ya, ya udah mendekam berapa hari. Setelah dipulangkan saya tanya, kamu ini gimana bisa begitu sih? Iya Pak, kebawa teman, makanya hati-hati bergaul. Gimana kamu situasi di penjara, di tahanan? Itu kalau malam katanya, aduh, ngeri.
Bersyukur dia katanya bapaknya ada kenalan, gitu katanya. Artinya Nelson Mandela ini memang setengah hidup digebukin, disiksa. Dan satu Algojo memang yang memerintahkan. Nah satu saat singkat sih dia jadi presiden kan. Nah ketika diangkat presiden yang pertama kali juga dilakukan, disuruh panggil tuh Algojo yang pernah nyiksa dia. Bayangin kira-kira Algojo itu gimana saudara? Mungkin maaf celananya basah terus kali ya, ketakutan kali ya, waduh disiksa. Tapi justru ketika dipanggil tuh Algojo, wah minta bentar, saya sudah lama mengampuni Anda, jangan khawatir, tapi jangan Anda buat itu lagi ya. Anda tahu kenapa saya bisa melakukan? Bukan karena kebiasaan saya. Rendah hati, Nelson Mandela begini, karena Tuhan Yesus yang saya sembah sudah mengampuni dosa saya juga belajar untuk mengampuni. Rendah hati, kan beda kalau sombong. Gue bisa kerjain lo, aduh, kepala jadi kaki. Cuma gue kesian aja malu. Beda kalimatnya. Nelson Mandela, karena Tuhan Yesus telah mengampuni saya juga mengampuni. Tapi jangan dilakukan lagi ya. Dia rendah hati menjadi seorang presiden, pernah menguji Indonesia. Artinya apa? Ketika Nelson Mandela berusaha juga belajar menjadi salah satu anak Tuhan, posisi presiden, rendah hati. Senyumnya itu saudara kalau lihat, aduh, itu justru membawa nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam posisi apapun kita belajar menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Bukan rendah diri ya Roy, beda ya Roy, rendah diri itu lain sama rendah hati. Kita perlu menjadi orang yang rendah hati. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada. Beda dong, gimana kabarnya? Ya biasa-biasa aja. Ya ginilah nasib. Kalau saya nggak kerja ya nggak makan, beda dong. Kalau saya masih bisa hidup itu karena anugerah Tuhan. Rendah hati. Coba lihat ya, orang-orang yang sukses berhasil kadang-kadang hidupnya sederhana ya, pakai bajunya gitu, coba kadang-kadang pakai sendal jepit gitu ya. Jadi ya kadang dia juga bisa memposisikan diri kapan dia harus, tapi ada situasi-situasi yang dia pikir buat apa sih pakai baju branded apa gitu ya, biasa aja lah gitu. Nggak ada apa-apanya, nanti kalau meninggal juga semua ditinggalin gitu ya. Belajar menjadi anak rendah hati. Tujuannya apa? Menyenangkan Tuhan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir? Oke. Mempersiapkan diri dari tantangan. Sebetulnya yang ketiga ini karakter daripada Yohanes Pembaptis adalah taat dan setia. Coba kita baca dulu ya, Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yohanes menjawab mereka nih Farisi, golongan Herodian gitu ya, ahli Taurat gitu ya. Katanya apa? Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia atau Yesus yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat di atas saudara menunjukkan kepada kita tentang ini dia nih, ketaatan dan kerelaan Yohanes Pembaptis. Ya, keikhlasan saudara ya. Dia diperintahkan untuk membuka atau merintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat. Dia enggak menolak, taat. Ia melakukannya. Dia berseru untuk memberitakan pertobatan sebagai persiapan menyambut Kristus. Sering kita dengar kalimatnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu untuk dibaptis. Nah ini sebetulnya salah satu indikator pentingnya dibaptis. Saya ulang. Loh kalau enggak buat apa Yohanes Pembaptis bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapkanlah dirimu untuk dibaptis.
Gitu ya. Bahkan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu kan amanat agung ya. Siapa yang ngomong? Kan Tuhan Yesus sendiri. Apa katanya? Apa ya katanya ya? Ya. Iya, terima kasih Kak Agnes. Pergilah. Sebetulnya kata pergilah bukan berarti kemudian kita gembol bawa baju atau taruh di koper kita jalan gitu kemudian nginjil kayak salah satu sekte gitu ya. Itu sekte yang nggak benar. Pergilah artinya gini, dimanapun engkau aku tempatkan, di situ engkau bersaksi. Pergilah dimanapun aku tempatkan engkau, disitulah ketika engkau bekerja, disitulah engkau bersaksi. Di kampus, di sekolah, disitulah engkau bersaksi. Di mana lagi? Ya situasi dekat lingkungan kita, disitulah engkau bersaksi. Jadi dimanapun engkau berada, aktif di situ kita untuk bersaksi. Baptislah mereka. Ini lagi salah satu indikator. Itu sebabnya tahun ini kita rencana mau kembali membuka kesempatan yang belum dibaptis untuk menerima sakramen baptisan air. Ya, jadi perguna kesempatan ini yang belum dibaptis. Tapi mohon maaf, jangan dipaksa atau terpaksa. Ingat ya, tadi Yohanes apa? Dia kan ikhlas. Di sini tulisnya rela ya kali mungkin yang begini. Kalau saya lebih tepat bukan rela. Dia tulus gitu, ikhlas dia tulus gitu loh. Kenapa? Ini perintah Tuhan dibaptis gitu ya. Bahkan saya lagi nih bahkan nih nggak akan menerima bukan sakram, akan menerima pemberkatan nikah di gereja kalau nggak ada akte baptis. Pemerintah pun kalau nggak ada akte baptis nggak akan dibuat akte catatan sipil. Bahkan pernah ada kesaksian ketika membuat paspor, ini nama agak beda, ditanya orang Kristen, kamu ada akte baptis? Nggak ada. Akte baptis bisa dipakai juga di kantor imigrasi ya, Pak Teng ya. Pak Teng sering ke kantor imigrasi kali. Akte baptis saudara. Jadi sangat penting, bukan aktenya sebetulnya. Itu akte kan menyusul setelah dibaptis pasti dapat lah. Kalau gereja kita kan langsung dibaptis, langsung hari dapat. Menikah hari langsung akte, enggak ditunda-tunda gitu. Jadi pentingnya saudara sekalian dibaptis. Ya. Tapi yang paling penting dikatakan di sini saudara. Yohanes juga tulus, kata rela lagi saya ganti nih ya. Dia juga ikhlas atau tulus kehilangan murid-muridnya karena kemudian murid-muridnya menjadi pengikut Kristus. Kan Yohanes Pembaptis punya banyak murid tuh. Nah ketika dia satu saat sedang membaptis sungai Yordan, bersyukur saya sempat ke sungai Yordan ini. Kemudian Yesus datang, lihatlah anak domba Allah. Nah akhirnya kan murid-muridnya ke sana. Yohanes Pembaptis bilang, kan gurunya gua, masa ke sono lu bagaimana gitu ya. Jangan ke sini dong. Nah, enggak, dia malah kamu ikut dia silakan. Yohanes Pembaptis saudara sekalian, dia memang mempersiapkan diri dari tantangan pasti di dalam pelayanannya. Kalau kita kan dalam kehidupan kita pasti ada banyak tantangan. Nah, tantangan itu apakah kita tetap taat sama pesan Tuhan? Kan katakanlah jadikanlah segala bangsa apa katanya murid. Kunyur besar ya, betul. Jadikan segala bangsa muridku dan muridku itu baptislah mereka. Jangan dalam nama yang lain. Gitu. Kalau menyinggung soal gereja ya, saya juga belajar untuk tidak menjadikan saudara pengikut saya, saudara pengikut Yesus. Bahkan kalau udah rumahnya jauh, tinggal jauh, coba cari gereja yang dekat di sana saja, nggak apa-apa. Gitu. Ya bukan berarti saya juga senang sudah datang kemari. Aduh saya senang, saya menghormati, luar biasa jauh-jauh, udah jauh rumahnya, datangnya lebih pagi lagi, waduh luar biasa. Kalau saya pakai topi, saya angkat topi saudara. Artinya bahwa bisa jadi ada gereja-gereja yang menjadikan jemaatnya itu murid
di sini, bukannya murid Kristus lagi. Justru Yesus mengajarkan, jadikanlah mereka itu muridku. Kalau mereka mau pindah, silakan saja. Kalau kata teman saya bilang, suka-sukamu Tuhan. Kalau memang itu yang Tuhan inginkan, ya memang Tuhan ingin murid-murid jadi murid Tuhan, oke. Kita hanya tugasnya apa saudara? Mengabarkan Injil, kita taat melakukannya. Setelah mengenal Kristus mungkin bisa jadi lupa sama kita, it's okay, asal jangan lupa sama Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia tulus kehilangan murid-murid untuk kemudian muridnya ini menjadi pengikut Yesus Kristus. Taat saudara-saudara sekalian. Ada banyak kesaksian-kesaksian juga begitu. Dalam kita menghadapi tantangan, kita harus taat. Jadi ada salah seorang mahasiswa kelas eksekutif, saya lupa dia, kelas ekonomi apa saya lupa di Universitas Pancasila atau di Sabta Taruna, kelas mahasiswa, kadang eksekutif ya. Ada juga dulu dari Pancasila tuh kelas ekonomi, pramugari gitu ya. Rupanya ketika dia selesai ujian skripsi, ada satu mata kuliah yang belum dia tuntaskan, agama. Pihak rektorat kemudian hubungi saya, Pak Pendeta, ini ada mahasiswa yang belum ikut agama semester ini, kelas eksekutif. Waduh, mungkin dia sering terbang Pak, dia pramugari Garuda. Tapi dia harus wajib Pak, dia harus taat sama peraturan kampus, kalau enggak dia nggak bisa diwisuda. Tapi ya udah Pak Pendeta atur aja kapan pertemuannya gitu ya, boleh di kampus atau mungkin boleh di tempat gereja Bapak. Dia bilang sesuatu di kampus gimana. Jadi dia tetap harus taat menyelesaikan studinya dengan menyelesaikan mata kuliahnya. Nah ini saya lupa. Jadi dia tanya, Pak Petrus, saya ini kan ya accounting gitu ya. Saya oleh bos ditugaskan bikin 2 laporan, yang satu fiktif. Gimana ya? Kalau saya nggak bikin laporan fiktif, ntar posisi saya digeser. Jadi gimana ya? Ya saya hanya menyampaikan sesuai dengan pesan Tuhan. Kita harus lebih taat sama Tuhan. Itu kadang-kadang, mungkin bukan kadang, sering tantangan-tantangan itu ada dalam kehidupan kita. Kita mau taat sama Tuhan atau enggak? Gitu ya. Ya mungkin paling gampang hari ini saya bersyukur biarpun hujan deras, saudara bisa hadir ya. Yang rumahnya jauh, lagi yang jauh gitu ya. Lebih awal gitu ya, hujan ya, aduh. Gitu, luar biasa gitu. Tantangan itu kadang-kadang hal yang sepele tapi itu sebetulnya mengungkapkan identitas ketaatan kita gitu. Kita ini murid Tuhan atau murid dunia. Gitu saudara. Selama masih ada kesempatan, jangan pernah kita tidak hadir di rumah itu. Selama ada kesempatan berdoa, mari kita berdoa. Kesimpulannya adalah satu ketaatan. Ada banyak kisah. Ketika mereka mau taat, Tuhan justru lebih memperhatikan dan memberkati. Yohanes Pembaptis saudara, ketika dia tantangan ke depan, dia akan menghadapi situasi yang mungkin gak menyenangkan dia. Tapi kalau itu menyenangkan Tuhan, ya suka-sukamu Tuhan. Murid-muridnya kemudian, Pak Yo, saya jadi muridnya guru. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu ikut dia. Nanti baca ya di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu lengkap deh. Nah inilah saudara sekalian karakteristik yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Di hari ini kesimpulannya adalah semua dilakukan oleh Pembaptis. Kesimpulannya dia belajar menyenangkan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita senangkan? Hidup ini hanya sementara. Kemana kita akan pergi? Kita nggak tahu, tapi kalau kita punya iman, kita tahu kemana. Nah, mari saudara sekalian, ke depan tantangan akan semakin berat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Selama kita masih hidup, itu anugerah Tuhan. Pertama, sekali lagi, belajarlah menjadi orang yang jujur. Yang kedua, tetap rendah hati walaupun kita menjadi orang yang memiliki sesuatu yang memang bisa dibanggakan. Tapi yang ketiga, ini paling penting, persiapkan diri kita menghadapi tantangan ke depan. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi, tiba-tiba kita sakit, aduh rasanya
Nah, tapi kalau semua itu enjoyin aja. Inilah pesan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan pesan Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri mempersiapkan satu pujian. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Semua ku berikan, hingga kudus selalu akan aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itulah kerinduan kami dalam hidup ini, Tuhan. Hanya satu untuk menyenangkan. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami jika selama ini kami lebih sering menyukakan hati sendiri. Kami belum bisa menjadi orang yang jujur. Kami selalu tinggi hati, bahkan kadang-kadang menyepelekan untuk mempersiapkan hidup dan hanya lebih bergantung kepada dunia ini. Hari ini Engkau telah mengajarkan kami belajar seperti Yohanes Pembaptis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kami jika kami dalam hidup ini lebih suka menyenangkan diri sendiri. Tetapi pagi ini pesan-Mu akan membangkitkan iman dan karakter kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan taat kepadamu. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Semakin kami dekat, semakin kami mengandalkan, semakin kami berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan ini Tuhan untuk hidup menyenangkan-Mu. Karena Engkau berjanji untuk tidak meninggalkan dan melupakan kami. Kami pegang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut dan terima pesan-Mu ini menjadi suara kebenaran bagi kami. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata,
Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara, ini ada informasi yang sangat penting hari ini. Tolong diperhatikan. Baik, yang pertama Bapak Ibu saudara, minggu depan tanggal 19 Februari ibadah akan diadakan secara online. Jadi semua ibadah baik sekolah minggu nanti akan diumumkan hari ini. WBI kemarin sudah diumumkan. Nah, termasuk ibadah untuk umum. Saya dengan sangat berat hati untuk kita sementara diadakan online karena mempersiapkan kan ini kan pelafon akan dibongkar semua nanti. Pastori sudah hampir finishing ya, sudah 80% ke belakang. Nah, yang paling penting di sini memang ada beberapa peralatan gereja yang harus diamankan. Itu sebabnya nanti sore beberapa orang saya minta hadir dalam pertemuan. Ada beberapa agenda yang kita bicarakan. Tolong dukung doa Bapak Ibu Saudara ya, agenda tentang raker. Ya kita, waduh mau raker bagaimana nih kerja ya. Kemudian tentang ibadah online. Nanti kalau nggak di gereja, rekamannya di mana? Di rumah Pak Angga, Pak Ateng, Pak Wahyu, Pak Yunus, mana nih? Itu Saudara ya. Dan juga ada beberapa poin ya. Jadi bantu doa supaya kita segera bisa kembali ibadah onsite. Nah, berharap ketika ibadah online Bapak Ibu tetap setia mendengar pesan Tuhan. Kekuatan kita cuma satu lah, pesan Tuhan, enggak ada yang lain. Itu aja. Ya, coba tiap pagi selalu saya kirim renungan pagi, bisa dibaca Bapak Ibu ya. Itu kan istilahnya kan makanan kita sehari. Kalau dalam doa Bapa kami dikatakan berikanlah kami makanan kami secukupnya. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan berikanlah makanan kami pada setiap hari. Artinya apa? Setiap hari kita selalu mengandalkan Tuhan. Setiap hari, setiap saat gitu. Jadi dengan saat berhati dukung doa supaya bisa berjalan dengan lancar. Berharap sih akhir Maret sudah selesai. Jadi April awal kita sudah mulai ibadah onsite. Saya berharap juga pemerintah sudah mulai, memang pemerintah sudah melonggarkan tentang masker ya. Tapi saya pikir masih cukup relevan untuk kita tetap karena masih ada juga sebagian gereja-gereja juga tempat-tempat yang mewajibkan pakai masker. Memang di kebebasan kalau di luar ruangan boleh lepas masker di luar ruangan gitu, tapi kalau masih di dalam ruangan tertentu kita mesti tetap. Saya ke BPD pun tetap di meeting dimanapun kalau ada ruang tertutup saya tetap pakai gitu ya, mengantisipasi. Tapi terus buka aja Pak, ya, saya mohon izinnya pakai masker gitu. Jadi nanti ketika saatnya boleh, nah saya akan informasikan supaya diizinkan buka masker. Saya selalu menjaga supaya jemaat kita ini tetap aman gitu ya. Mungkin ada yang bertanya gini, kenapa ketika waktu COVID nggak diperbaiki gitu ya? Entar di rapat saya akan bicara kenapa. Ada hal yang saya ketika pertimbangkan kepentingan jemaat lebih utama gitu ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan yang kadang-kadang, aduh minta Tuhan nikmat. Sekali lagi tolong diumumkan yang hari ini teman-teman yang nggak hadir atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang ikut nanti ibadah online ya, ini bisa lihat, bisa dengarkan ibadah online yang hari-hari ikut ibadah online nanti jam 4 sore ditayangkan. Minggu depan kita akan online Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau wah ini besok saya hari ini mungkin hujan atau ada apa enggak minggu depan saya mau datang. Minggu depan kita ibadah online dulu Bapak Ibu ya, karena gereja kita mau direnovasi. Itu yang pertama. Dukung dalam doa Bapak Ibu ya. Yang kedua, terima kasih bagi jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan untuk pembangunan renovasi gereja. Terima kasih yang sudah mengirimkan persembahan untuk pembangunan ya. Tolong kalau memberikan di rekening dikasih kode. Persepuluhan itu PP, kalau pembangunan tuh PB. Dicatat itu ya. Nanti kalau laporan tahunan itu kan kalau ini ada informasi di rapat kerja atau begitu ada foto selembar gitu ya. Saya lagi pertimbangkan apakah tahun ini akan dibagikan yang memberi minimal saya memang ada namanya
Meskipun sebetulnya enggak, tapi saya pikir enggak, kenapa enggak, lagi saya pertimbangkan nih. Jadi minimal saya ada gitu ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mendukung dalam dana, juga di dalam doa supaya kita diaman. Lanjut, dukung dalam doa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan, yang sakit. Kita terus dukung doa untuk Pak Agus Maulana. Bapak Ibu, Pak Agus terus kita dukung dalam doa. Hari ini kalau nggak salah Ibu Esther Sutarsi saya dengar juga lagi kurang sehat. Saya lupa lagi siapa yang sehat. Coba kita dukung mereka dalam doa supaya yang terbaik Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin juga pergumulan dari hal lain, bukan hanya sakit ya, kita doakan. Mungkin yang masih mencari pekerjaan, kita terus dukung doa. Persoalan yang berat yang kita nggak tahu, kita tahu Tuhan siap menolong mereka, ya kita doakan. Itu kita perlunya bersekutu ya sebagai anggota gereja jemaat. Terus, udah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mungkin yang terakhir ya, saya belum info juga, mungkin Ibu Gembala, cincin sudah ada yang ngambil belum? Ini cincin siapa ya? Ini udah 3 minggu sudah cincin kayak begini saudara. Ada yang kehilangan nggak? Maksudnya kalau udah hilang nggak usah ini, nggak apa-apa, ambil aja lama Bu Gembala ya. Nah, kita tunggu sampai minggu terakhir Februari ya. Kalau sampai minggu terakhir Februari nggak ada yang ambil, itu cincin emas apa berlian itu? Aduh, di apa ini? Apa dijual jokul buat dilihat nanti ya. Ya. Atau mungkin di sekolah minggu kali ya, bisa diinformasikan. Enggak, sekolah minggu enggak ada ya. Kali gitu ada anak-anak atau ibunya nganterin gitu ketinggalan kali begitu. Ya, pokoknya ketinggalan barang sini aman. Aman Roy kalau ketinggalan Roy. Kecuali masker ketinggalan yang enggak aman, maksudnya ditaruh di tong sampah pasti ya. Iya gitu, pokoknya aman. Payung juga mau berapa minggu tuh payung ada Bapak Ibu, tenang. Maaf kata, sampai motor juga ditinggal, aman kata. Lah motor ditinggal, buju buneng Bapak Ibu saudara, sore-sore tek ya mau ngambil motor, lah itu motor siapa? Gitu lah motor gede gitu jegrik ditinggal Bapak Ibu sudah saking amannya saudara. Jadi jangan khawatir kalau di sini ya. Nah ini sampai cincin juga saya Bu Gembala nih nyimpen terus katanya, waduh nih kenapa-napa nih gitu ya. Waduh. Kita sampai akhir bulan ini deh ya itu cincin, kalau misal gimana nanti gimana gitu dimanfaat atau gimana gitu ya, apa mau dikasih orang atau gimana gitu. Cincin emas ini saudara, saya nggak tahu, saya mungkin di Bungkulu bisa tahu cincin nikah atau cincin biasa ya. Kalau cincin nikah kan perlu sakral itu gitu ya, ya apapun lah apa. Jadi segera menghubungi atau siapa yang tahu gitu ya. Gimana itu saja Bapak Ibu, tetap semangat ya. Walaupun nanti ibadahnya online tetap semangat dengan berat hati saudara ya. Dukung nanti sore jam 4 ada beberapa yang sudah staf inti saya undang untuk kita sharing bicara gimana sih untuk barang-barang kita ini. Baru rencana kita mengundang pengkhotbah tamu, tapi ya kita belajar. Kalau memang ini memang harus segera sih saudara ya, itu retak-retak apa ini tuh banyak yang lihat ayo suruh bolong apa ini harus diperbaiki. Tiba-tiba nih lampu lagi begini tiba-tiba jatuh jeger gitu ya. Waduh ini sih yang gede ini, itu ya, ini kan udah kuning-kuning nih, pasti bocor beberapa. Baik doakan saja, mungkin ini aja nanti sedikit berubah dikitnya. Lampunya juga ada usulan ini misalnya tengah kuning, ini putih ya, nanti gimana lah yang terbaik Tuhan berikan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti
kuasa, penyertaan dan perlindungan-Mu tetap menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Mampukan kami ya Tuhan memiliki karakter yang telah Engkau informasikan kepada kami, baik jujur, rendah hati, dan taat kepada pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang pagi ini telah melayani, baik untuk seluruh tim musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, tim petugas multimedia, tim doa, seluruh yang telah melayani pada pagi hari ini. Kami doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini teringat kami untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan, kami gak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan pagi ini sebagai saudara-saudara, kami dukung mereka di dalam doa dengan iman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya kesembuhan ilah terjadi. Baik untuk Pak Agus Maulana, Ibu Esther Sutarsi, siapapun yang sakit saat ini, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Yang terbaik Tuhan berikan. Kalau yang ada masih mencari pekerjaan, Tuhan beri pertolongan. Bagi yang sudah pensiun dan sudah bekerja, Tuhan tetap mencukupi hidup mereka. Yang punya problem berat, kami percaya Tuhan berikan kemenangan. Iman bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau ada bersama mereka. Kekuatan yang baru Engkau berikan dan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, yang punya kerinduan sesuatu yang kami tidak tahu, Engkau lebih tahu dari kami sekalian. Dan kerinduan itu hari ini kami percaya Tuhan akan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kemenangan, Engkau berkati, Engkau berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya yang terbaik Tuhan berikan untuk jemaat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak cucu kami, masa depan kami. Tuhan kirim selalu malaikat dari surga, menjaga dan melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, baik orang tua kandung, orang tua angkat. Jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami teringat untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut atau berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada terbaring di rumah mereka. Kami mengasihi, kami dukung mereka dalam doa dengan iman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan yang baru, anugerahkan kesehatan yang prima, sehingga sukacita surga melingkupi dalam usia lanjut mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang telah memberikan korban tantangan, korban untuk pembangunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlipat kali ganda. Apa yang mereka sudah tabur kelak, mereka akan tuai dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, mari Tuhan lindungi negara kami. Tuhan berkati negara kami. Dari Bapak Presiden sampai pejabat yang paling dekat, Pak RW, Pak RT. Tuhan juga lindungi, berikan hikmat untuk memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepadamu. Mengelola memimpin negara ini mensejahterakan bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, proses renovasi gerejamu dan pastor yang telah dan sedang berjalan ini, kami percaya yang terbaik Tuhan berikan.
tolong cuacanya, keamanannya, dananya, tukangnya berikan semangat juga Tuhan. Terima kasih, berkati mereka yang telah menenggelam dana, berkati berlipat kali ganda. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika kami akan ibadah online mulai minggu depan, Tuhan juga berikan kami semangat untuk tetap taat mendengar pesan-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Itu sebabnya kami hanya menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Maka ibadah pagi ini kami tutup dengan penuh rasa syukur kami. Engkau Immanuel. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil. Beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima